kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, atas segala nikmat, berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Kolose pasal 2 ayat 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia sebenarnya sedang dikejar oleh sebuah hutang yang tidak pernah bisa dibayar dengan usaha atau kebaikan apapun, yaitu hutang dosa, hutang yang terus bertambah setiap kali kita berbohong, marah, iri, menyimpan dendam, menolak kebenaran, dan bahkan saat kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan Allah. Dan hutang ini bukan hanya sekedar daftar kesalahan, melainkan sebuah catatan resmi yang menuduh kita, yang mendakwa kita, yang mengancam kita, dan yang membawa kita menuju hukuman kekal. Sehingga kalau kita jujur, kita semua sebenarnya tidak mungkin bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Sebab kebaikan kita, ibadah kita, dan persembahan kita, semuanya tidak akan cukup untuk melunasi hutang yang begitu besar ini. Tetapi di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, Yesus Kristus datang bukan untuk menambah beban kita, melainkan untuk memikul beban kita. Bukan untuk menuntut kita membayar hutang yang mustahil yang kita lunasi, melainkan untuk membayar lunas dengan darahnya sendiri. Dan di kayu salib itulah seluruh daftar hutang kita, seluruh catatan kesalahan kita yang panjangnya tak terhitung, dipakukan bersama tubuhnya. Artinya apa? Artinya semua tuduhan, semua rasa bersalah, semua hukuman yang seharusnya jatuh kepada kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sudah dibatalkan, sudah dihapus, dan tidak ada lagi satupun hutang yang tersisa. Tidak ada lagi satupun ancaman yang berlaku. Tidak ada satupun tuduhan yang sah terhadap kita. Kenapa? Karena semua sudah lunas, sudah selesai, dan sudah dituntaskan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Pertanyaannya adalah, saudaraku semua, kalau Yesus sudah melunasi semuanya, mengapa masih ada orang Kristen yang hidup seperti sedang menanggung hutang? Mengapa masih ada orang Kristen yang hidup dalam rasa bersalah yang berkepanjangan? Merasa tidak layak, merasa tidak cukup baik, dan akhirnya tetap terikat dalam dosa yang sama. Padahal Yesus sendiri sudah memerdekakan kita. Inilah yang menjadi peran penting, pesan penting pada hari ini. Jangan lagi hidupmu sebagai orang yang masih berhutang. Jangan lagi kembali kepada dosa yang sudah dihancurkan kuasanya. Jangan lagi membiarkan tuduhan iblis menekan kita. Sebab apa? Sebab hutang kita sudah lunas. Sudah tidak ada lagi. Dan kita sekarang dipanggil untuk hidup sebagai orang yang merdeka. Orang yang ditebus, orang yang sudah dibersihkan, dan orang yang seharusnya bersyukur, bersukacita, serta berani berkata dalam iman, aku milik Kristus, dosaku sudah dihapus, hutangku sudah lunas, dan hidupku bukan lagi di bawah tuduhan, melainkan di bawah kasih Yesus Kristus. Intinya saudara-saudaraku semua, Yesus sudah memakukan seluruh hutang dosa kita di kayu salib. Maka jangan lagi hidup seakan-akan kita masih terikat hutang. Tetapi hiduplah sebagai orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.